Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Purbalingga. Aktivitas pagiku diawali dengan jam yang mulur ya teman-teman. Karena anak aku itu lagi lengket banget nih sama ibunya. Aktivitasku diawali dengan mencuci piring ya teman-teman. Karena nanti kalau udah masakan jadi enak ya teman-teman, kalau jerambah ini sudah tidak dipenuhi dengan piring, gelas, dan mangkuk yang kotor ya. Gimana nih kalian, udah mencuci piring belum ya? Kalau belum, ayo mencuci piring dulu. Tapi tunggu dulu ya, lihat video aku dulu sampai selesai biar kalian tambah semangat berberesnya. Oh ya, gimana kalian? Kalian tim mencuci piring kalau udah makan atau mencuci piring nunggu numpuk dulu nih teman-teman? Aku mencuci piring kalau udah rada banyak ya teman-teman, jadi biar sekalian. Karena mengurus anak aku yang masih bocil juga harus menunggu waktu ya teman-teman. Jadi kalau dia sedang tidur, aku siap-siap untuk melakukan aktivitas yang lain ya. Di mencuci piring ini, jadi jerambah aku yang satunya itu nggak dikasih paralon untuk pembuangan air ya teman-teman. Jadi inisiatif untuk mengeringkan mangkuk dan piring-piring yang udah dicuci ya, supaya nanti kalau udah ditiriskan nih enak kan dimasukkan ke dalam rak piring supaya rada garing gitu atau sudah kering. Tapi untuk sendok ini aku langsung taruh ke tempatnya ya teman-teman. Jadi ini aku mencuci piringnya itu pagian ya teman-teman, sehabis malamnya buat makan malam, jadi paginya aku mencuci ya. Biasanya aku mencuci malamnya ya teman-teman, tapi karena tadi malam lumayan capek dan aku lanjut untuk tidur, jadi aku lanjut di paginya ya teman-teman. Gimana nih kalian, sudah sampai mana nih aktivitas kalian pagi ini? Oh iya, aku ini mencucinya piring dulu ya teman-teman, atau yang besar-besar dulu baru aku mencuci gelas. Intinya itu gelasnya terakhir ya teman-teman. Nah, apa aku mencuci gelasnya terakhir supaya nanti gelas itu bisa aku pakai untuk menyirami jerambah ya teman-teman. Kalau udah selesai nanti kan dibersihkan dulu, nanti aku sirami dengan air yang ada di gelas tersebut ya. Skip aja, ini sudah hampir selesai ya teman-teman. Untuk gelasnya juga sama ya teman-teman, tidak aku langsung taruh ke rak piring ya, aku tiriskan dahulu atau aku keringkan dahulu ke dalam jerambah yang kosong. Oh ya, kalian tim apa nih teman-teman yang kalau minum harus setiap minum itu ganti gelas atau satu aja nih teman-teman? Udah selesai, jangan lupa cuci jerambahnya juga ya teman-teman, supaya nanti enak dipakainya lagi kalau udah bersih. Nah, kalau begini kan enak ya teman-teman. Lanjut aktivitas selanjutnya yaitu masak ya teman-teman. Kali ini aku mau masak oseng jantung pisang ya teman-teman, sama aku tambahin ikan asin ya, atau dalam bahasa Jawanya itu jui ya teman-teman. Memasak aku akan membuang kulit jantung pisangnya ya teman-teman, atau aku membuang yang warna merah ini sampai selesai. Pokoknya itu kulit luar yang warna merah ini harus enggak dimasak ya teman-teman, atau dibuang semua. Oh ya, ini aku beli jantung pisang di warung ya teman-teman dengan harga Rp3.000. Kalau di tempat kalian harga jantung pisang seperti ini berapa ya teman-teman? Terus kalian suka masak jantung pisang ini diapain ya teman-teman? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Nah, ini nih bagian jantung pisang terdalamnya ya teman-teman, yang bisa diambil untuk dimasak. Jangan lupa buang juga kulit jantung pisang yang enggak dipakai ya teman-teman, supaya jerambahnya bersih. Ini aku cuci dulu ya teman-teman untuk jantung pisangnya. Oh iya, ini juga salah satu makanan kesukaan aku ya teman-teman, tapi susah didapatkan karena tidak semua jantung pisang itu enak untuk dimasak ya teman-teman.
Untuk mengurangi warna hitam pada jantung pisang ini, aku potong-potong seperti memotong sayur pepaya ya teman-teman. Ini sama persis atau sesuai selera kalian sih memotongnya gimana. Yang penting kecil-kecil ya teman-teman. Potong-potong jantung pisangnya dulu ya teman-teman. Dan skip aja, ini udah hampir selesai ya teman-teman, supaya nanti mempersingkat durasi ya. Jangan lupa untuk menambahkan airnya ya teman-teman. Jadi ini jantung pisang harus direbus dahulu ya. Dikira aja ya teman-teman untuk merebus jantung pisangnya. Nah, ini aku rebus dengan api sedang ya teman-teman. Kira-kira tunggu sampai empuk aja ya teman-teman. Menunggu jantung pisangnya empuk, aku lanjut untuk mencuci dunia percabean ya teman-teman, dan juga ada tomat juga. Aku cuci sampai bersih ya teman-teman. Ini aku pakai cabai hijau ya teman-teman, supaya tidak terlalu pedas karena aku sedang menyusui ya teman-teman. Karena kata orang zaman dulu itu tidak boleh makan terlalu pedas kalau sedang menyusui ya teman-teman. Dan aku hanya memakai 1 cabai merah aja ya teman-teman. Ini juga aku hanya pakai 1 buah tomat ya teman-teman. Dan ini untuk jantung pisangnya udah empuk ya teman-teman, langsung aku angkat ya teman-teman. Lalu aku mau tiriskan ke dalam wadah ya teman-teman. Jadi ini aku tiriskan sampai selesai ya teman-teman untuk jantung pisangnya. Dan ini masih panas ngebul ya teman-teman. Kira-kira ini adalah penampakan dari jantung pisang yang udah direbus ya teman-teman. Lanjut untuk aku memanaskan minyak ya teman-teman. Tuangkan minyak secukupnya saja ya teman-teman. Jangan selfok sama wajan aku yang hitam ya teman-teman, karena cuma itu yang aku punya ya teman-teman. Dan udah sering aku cuci bersih ya teman-teman, atau udah aku sikat juga, tapi tidak bisa kembali seperti semula ya teman-teman. Atau kalian punya tips untuk membersihkan wajah, bisa tulis kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa untuk dicuci lagi ya teman-teman, supaya nanti jadi tambah bersih dan hilang getahnya ya teman-teman. Gunakanlah api sedang ya teman-teman, supaya nanti tidak cepat gosong ya. Kita tunggu sampai minyaknya panas ya teman-teman. Kalau udah panas, kita cemplungin dunia percabean dan perbawangan dahulu ya teman-teman. Aku tumis sampai layu ya teman-teman, atau sampai cabai dan bawangnya itu berbau harum ya teman-teman. Skip aja, ini udah layu ya teman-teman. Lalu aku mau tambahkan ikan asin ya teman-teman, atau cui. Aku beli di warung dengan harga kalau nggak salah Rp5.000 ya teman-teman. Kalau di tempat kalian itu berapa? Lalu setelah ikan asinnya masuk, aku tambahin ada garam dan gula ya teman-teman. Jangan selfok sama gula yang aku pakai ya teman-teman, karena ini kalau orang Jawa itu bilang gula ini enggak jadi atau gula gila ya teman-teman. Perlu untuk dicetak lagi, tapi ada yang jual gula seperti ini ya teman-teman. Lalu aku masukkan jantung pisangnya ya teman-teman. Digongsreng juga ya teman-teman, supaya nanti bisa bercampur dengan dunia berbumbuannya ya teman-teman. Ini juga salah satu makanan yang bikin aku jadi nambah nasi berkali-kali ya teman-teman. Lalu aku diamkan untuk jantung pisang ini beberapa menit ya teman-teman, supaya nanti jantung pisangnya bisa bercampur dengan dunia perbumbuan ya teman-teman. Menunggu, aku mau cuci segala peralatan yang udah dipakai tadi ya teman-teman, supaya nanti kalau jantung pisangnya udah matang, juga peralatan yang dipakai juga udah bersih ya teman-teman.
Jadi enak nih, tinggal makan aja ya teman-teman. Kalau semua peralatan yang dipakai itu udah bersih, rasanya itu udah enak ya teman-teman. Lanjut aku masukin tomatnya ya teman-teman. Aku masukin satu aja ya teman-teman, karena tadi aku kira satu aja udah cukup ya teman-teman. Opsional aja, buat kalian yang mau dikasih air juga boleh ya teman-teman. Dan ini udah hampir matang ya teman-teman. Sebelum itu aku siapkan piring dahulu ya teman-teman, untuk meletakkan jantung pisang yang sudah matang ya teman-teman. Lalu aku taruh ke dalam piring ya teman-teman, karena aku tidak mau langsung makan ya teman-teman. Karena anak aku udah mulai nangis, jadi aku mau lanjut makan nanti aja ya teman-teman.